vacation every single day, cause I love my occupation. Ay, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Ay, 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 I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Ay, 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 I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day, every single day, every single day. Everybody sour like a lemon tree. I'm just smiling down upon my enemies. Do the shit I love it on a daily. You say you hate your job, but you'll never leave, never leave. But that ain't gonna be me. Bagaimana kontribusi Yayasan Pusaka Indonesia dalam mendukung pengaruh tambahan gender di masyarakat? Kita di dalam menjalankan program, kita itu ada namanya feedback komplain mekanisme umpan balik. Ya, mekanisme umpan balik. Jadi, Pusaka Indonesia, ini pusakanya ya. Pusaka Indonesia dalam menjalankan menjalankan program kepada masyarakat itu kita memang memiliki kode etik namanya Consent Form. Kita harus tetap menjaga menghormati perempuan agar dia tidak mendapatkan perlakuan negatif dari seluruh orang yang terlibat di dalam program, seluruh orang yang ada di pusaka. Tidak boleh pelecehan seksual, tahu pelecehan? Kekerasan seksual tidak boleh. Apa aja kita tidak boleh. Secara verbal aja tidak boleh. Jangankan tindakan fisik, verbal aja kita tidak boleh melakukan kekerasan itu. Jadi kita harus mengutamakan mereka. Kami memastikan bahwasanya Pusaka Indonesia itu bekerja di lapangan, tetap menjaga upaya-upaya perlindungan anak dan perempuan. Jadi kalau ada tindakan yang merugikan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk pelecehan terhadap perempuan, bentuk sumbangan bantuan yang berkurang, mereka bisa buat pengaduan kemari. Misalnya saya ini sebagai pekerja di lapangan, saya jawil-jawil masyarakat. Masyarakat itu bisa mengadukan ke Pusaka Indonesia. Ini nanti ada tim khusus yang membuka pengaduan ini. Jadi kalau misalnya kita ada kan biasa kadang-kadang kan. Tapi dia nggak setuju. Aku sudah dilecehkan sama bapak. Bisa buat pengaduan kemari. Jadi pengaduannya itu bisa tertulis, bisa melalui WA, bisa SMS, bisa email, bisa telepon, bisa dialog langsung. Pak, saya tadi dilecehkan sama si A, si B, si C. Bisa. Jadi kami tetap memastikan bahwasanya perlindungan anak dan perempuan itu tetap terjaga. Dan kalau ada masyarakat juga, bisa antara masyarakat dengan masyarakat, dia bisa memasukkan pengaduan kemari. Pak, saya diganggu sama si A, si B, si C. Bisa dia buatnya. Pengaruh utamanya itu yang dilakukan oleh Pusaka Indonesia, sebenarnya kita tidak ada diskriminasi di dalam memberikan pelayanan. Tidak ada diskriminasi.
semua setara, semua punya hak. Karena apa? Yang dijalankan oleh pusaka ini adalah menyampaikan hak bagi si penyintas. Kalau bencana alam penyintas ya. Kalau korban itu yang sakit, yang meninggal itu korban. Kalau dia masih jadi pengungsi namanya penyintas. Nah, orang yang menyintaskan diri. Jadi kami memastikan bahwasanya perlindungan anak dan perempuan itu harus benar-benar dilakukan. Kenapa perempuan? Kenapa nggak laki-laki? Kenapa perempuan atau anak menjadi bagian dari subjek dukungan bantuan? Karena kami mengambil kelompok rentan. Kelompok rentan itu siapa? Anak, perempuan, apa lagi? Kelompok rentan, yang masuk kelompok rentan. Lansia, siapa lagi? Disabilitas. Itu masuk kelompok rentan. Dan kalau ada pun kelompok minoritas. Jadi fokusnya di sana. Jadi upaya-upaya perlindungan itu diberikan kepada mereka. Nah, pengharus utamaan gender, karena Pusaka Indonesia itu tidak membangun infrastruktur. Nah, kalau kita bicara tentang infrastruktur, itu kan ada harus pengutamaan gender. Beda dengan saya dengar di Amerika itu nggak ada toilet laki-laki perempuan campur aja kalian situ. Yang laki-laki mau jadi perempuan, yang perempuan mau jadi laki-laki, urusan kalian. Nggak ada. Tapi kalau di kita enggak. Kita membedakan itu. Mana toilet perempuan, mana toilet laki-laki. Nggak boleh. Nggak boleh dicampur gitu. Selain itu Pusaka Indonesia juga kemarin saya ikut itu. Pemerintah Medan itu mau membuat perda tentang pengharus utamaan gender. Kita aktif di sana. Jadi ya memang saya masih agak kurang sepakat dengan pengharus utamaan gender. Karena apa? Yang harus dievaluasi kesetaraan gendernya dulu. Ketika pengharus utamaan gender itu dibuat, berarti ada kegagalan di dalam kesetaraan gender. Sehingga karena gender kalah gitu kan, makanya ditekan dengan pengharus utamaan. Tanda kutip, dipaksa gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kesetaraan gender ini sudah dievaluasi belum? Di mana kesalahan, kekurangan dalam kesetaraan gender itu? Ketika di sini masih ada kekurangan, baru muncul lagi pengharus utamaan gender. Jadi seolah-olah kesetaraan gender ini tidak berhasil. Makanya didorong dengan pengharus utamaan. Kenapa dibuat pengharus utamaan? Sementara kesetaraan gendernya dulu dilihat gitu loh. Di mana kekurangan dari advokasi kesetaraan gendernya? Ketika ini gagal, baru ini tekan. Berarti ini gagal kesetaraan gendernya kan? Yang harusnya kan dievaluasi kesetaraan gendernya. Di mana ini kekurangannya? Jangan dulu masuk kepada pengharus utamaannya gitu. Yang seolah-olah kesetaraan gender ini gagal dilaksanakan. Gagalnya di mana? Misalnya, kalau kita lihat contoh, 30% kuota untuk perempuan ya di partai politik untuk maju ke legislatif. Ini di mana masalahnya yang gagal? Nyatanya nggak sampai kok Pak, 5% juga nggak sampai. Iya, masalahnya di mana? Kuota sudah diberikan 30%. Ya, masalahnya di kebijakannya atau di individunya. Ketika kita masalahnya di kebijakan, itu kan akan berbeda di perlakuannya. Ketika masalahnya di individu, artinya apa? Sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang jadi masalah itu yang harus diintervensi. Maka saya kurang setuju dengan pengharus utamaan gender. Karena apa? Kita belum lihat ini kegagalan dan keberhasilan dari kesetaraan gendernya. Ngapain dipaksain? Ini seolah-olah gagal kesetaraan gender karena dipaksa dengan pengharus utamaan gender. Itu pemikiran pribadi saya seperti itu. Tapi kalau di Pusaka Indonesia kita tidak ada diskriminasi intinya. Nah, tetap memberikan peluang. Direktur yang kemarin juga perempuan kok.
Kita nggak ada melihat itu kapasitasnya seperti apa, kondisinya seperti apa, kemampuan dia seperti apa, kapabilitasnya seperti apa. Kita tidak memandang lagi si A perempuan, si B laki-laki, tidak gitu. Pengaruh utamaan gender di pusaka itu kita lebih kepada kesetaraan gendernya. Jadi intinya tidak ada pemisahan kelamin. Yang diambil itu justru perannya, peran di apa, baik di internal, di admin, maupun di operasional implementasi. Apa saja program-program yang sudah dijalankan dari sendiri Yayasan Pusaka Indonesia ini dalam penyesamaan gender ini? Contoh dari programnya. Sebenarnya kalau pengaruh utamaan gendernya enggak, cuma kan kita berbicaranya perlindungan anak dan perempuan. Fokusnya kita ke situ. Ya memang bukan, ya kalau bilang itu pengaruh utama, enggak. Kita memang programnya ya untuk perlindungan anak dan perempuan gitu. Jadi perempuan itu semua mendapat apa. Dan kalau laki-laki itu anak boleh laki-laki. Tapi kalau laki-laki dewasa enggak. Ya. Perempuan boleh dewasa, dan laki-laki itu harus anak. Itu yang menjadi peran kita. Karena kalau untuk pengharus utamaannya, Pusaka Indonesia itu membuka dan memberikan peluang kepada perempuan. Nggak ada. Kau perempuan nggak ada gitu. Jadi kita semua memberikan ruang dalam berkarir di Pusaka Indonesia. Jadi kalau bicara pengaruh utamaan itu seolah-olah kesetaraan gendernya gagal apa? Itu jadi pertanyaan. Apa gagal kestaraan? Ngapain harus di pengaruh utamaan gender? Kalau misalnya kesetaraan gendernya berhasil. Jadi pertanyaan saya belum dapat itu hasil evaluasi kesetaraan gender. Kenapa pengaruh utamaan gender itu didorong gitu loh. Jadi pertanyaan besar, apakah kesetaraan gender itu gagal atau kurang cukup kesetaraan gender sehingga harus pengutamaan. Jadi tidak ada lagi yang berbeda. Baby